di tahun 2018 itu menjadi salah satu tahun terberat saya, di mana di dunia pekerjaan saya mengalami tekanan yang cukup besar. Saya stres dan ke arah depresi, sampai setiap malam saya harus minum obat tidur karena nggak bisa tidur. Dan itu di saat itu saya bingung mau ngapain. Saya sampai hampir putus asa. Keluarga juga saya nggak begitu banyak menceritakan ke orang tua karena ya menurut saya sudah dewasa, saya harus menanggung itu lebih baik sendiri, jangan bikin orang tua saya tambah pusing. Paling yang bisa saya share adalah ke kakak saya, itu pun hanya sedikit karena saat itu dia juga sedang menghadapi struggle-nya sendiri. Jadi selama 1 tahun itu nggak terhitung berapa kali saya nangis, tiap pulang kerja saya nangis, tiap mau pergi ke kantor saya tidak damai sejahtera gitu ya, nggak bisa tidur, sampai harus bolak-balik ke dokter untuk mengobati asam lambung saya yang naik karena stres yang berlebihan. Salah satu hal yang saya takutkan terjadi, di mana saya harus berhenti dari pekerjaan saya saat itu, dan itu bukan hal yang saya ekspektasi terjadi. Saya baru diinfo bulan Januari. Jadi saya punya sisa waktu 1 bulan lagi sampai hari terakhir saya kerja untuk saya cari-cari pekerjaan baru. Saya cari-cari, saya nggak dapet, gitu kan. Saya nggak dapet, karena jenis pekerjaan saya juga bidangnya sangat spesifik yang nggak gampang untuk pindah ke industri yang lain. Saya sempat bingung, ini gimana ya Tuhan, mau kerja apa? Waktu tinggal 1 bulan lagi gitu, mau cari pindah ke divisi lain pun saya udah nggak tahu mau pindah ke divisi apa. Saya udah kalut gitu. Saya Tuhan, ini beneran gimana ya? Saya mau kerja apa? Saya mau dapat penghasilan dari mana lagi? Gitu. Sampai akhirnya cuma inget kata-katanya Pak Ivan, rest. Lalu sampailah di hari terakhir saya kerja, besokannya, benar-benar besokannya, rekan yang tidak terlalu dekat sama saya chat saya. Intinya dia merekomendasikan saya ke rekannya yang lain lagi yang saya juga nggak gitu kenal untuk bekerja di divisi yang baru. Di situ saya setengah hati ngejalaninnya karena saya belum siap untuk kerja sama orang lagi, dan saya masih ada sisa trauma dari yang sebelumnya, tekanan dari yang sebelumnya saya dapatkan. Saya hampir bales chatnya itu untuk menolak, tapi nggak tahu tiba-tiba hati saya bilang jangan ditolak dulu, terima dulu, iyain dulu aja, ikutin dulu aja prosesnya. Akhirnya saya bilang ke Tuhan, ya udah Tuhan, kalau ini emang rencana Tuhan, aku setuju, aku ikutin rencananya Tuhan. Tapi aku minta satu hal sama Tuhan. Tuhan tahu kebutuhanku apa. Tuhan tahu depresinya aku tahun lalu itu seperti apa. Aku mau semuanya lebih baik dari yang sebelumnya ya Tuhan. Aku mau dipimpin oleh leader yang baik. Aku mau tumbuh bersama rekan-rekan yang saling support. Aku mau semuanya lebih baik dari yang sebelumnya. Aku udah nggak punya ambisi untuk punya jabatan yang tinggi, posisi yang tinggi. Aku udah nggak punya ambisi seperti itu lagi. Buat apa aku punya jabatan, tapi kalau aku harus bergantung sama obat tidur setiap malam? Buat apa aku punya jabatan kalau aku harus bolak-balik ke dokter untuk konsumsi obat asam lambung? Buat apa aku punya jabatan kalau setiap pulang kerja aku cuma bisa nangis di jalan? Akhirnya saya resmi untuk bergabung di
divisi yang baru tersebut. Jadi saya di situ kayak wow, Tuhan kasih saya waktu khusus untuk jalan-jalan. Tuhan kasih saya pekerjaan yang baru setelah saya having fun gitu. Tuhan udah siapin semuanya. Saya kayak dikasih waktu untuk santai-santai, untuk beristirahat dari semuanya tanpa saya harus khawatir. Akhirnya bulan Juli saya hari pertama saya masuk ke tim tersebut, dan cukup beberapa minggu aja saya udah langsung bisa beradaptasi, dan saya ngerasa ini tempat yang cocok. Emang di sini seharusnya saya berada. Karena saya sudah sempat keluar dan saya masuk lagi, sehingga saya statusnya mulai dari nol, yaitu status kontrak. Nah, di bulan Maret itu mulailah pandemi ini, di mana banyak orang yang kehilangan pekerjaan, potong gaji, dirumahkan, segala macam. Dan di situ status saya masih kontrak. Beberapa bulan lagi habis karena kontraknya 1 tahun. Di situ saya sempat mikir, ini aku gimana ya Tuhan? Yang lain-lain aja pada dirumahkan atau dipotong gajinya. Ini status aku kontrak. Bisa aja selesai kontrak, selesai, nggak dilanjutkan. Saya sempat khawatir, tapi nggak saya biarin lama-lama khawatir. Karena saya ingat awal mula saya dapat pekerjaan ini, karena saya rest, saya serahin semuanya ke Tuhan. Jadi saat saya sempat muncul pikiran khawatir ini kayak gimana status saya ingat semuanya, oke, saya putuskan untuk rest lagi. Saya benar-benar fokus ngerjain tanggung jawab saya saat itu. Memberikan semuanya yang saya bisa untuk bekerja. Saya anggap saya kerja bukan buat manusia, saya anggap saya kerja buat Tuhan yang udah ngasih saya kerjaan itu. Sisanya biar Tuhan yang ngatur. Dan akhirnya di bulan antara Maret dan April, direktur saya interview saya untuk evaluasi. Di situ dia nggak banyak nanya, nggak banyak berbicara. Dia langsung memutuskan saya untuk status permanen. Dia status permanen, dan juga bukan hanya itu, saya juga mendapatkan kenaikan gaji. Di mana orang lain gajinya dipotong, saya mendapatkan kenaikan gaji, status saya menjadi permanen. Dan nggak cukup 2 itu, Tuhan kasih lebih lagi. Direktur saya mengatakan saya akan diproses dan disiapkan untuk naik ke level jabatan selanjutnya. Di situ saya kayak, apa yang sudah saya perbuat ya Tuhan, sampai Tuhan itu baik banget. Dulu saya jarang ke gereja, tapi Tuhan tetap berkatin saya sebanyak ini. Tuhan kasih leader yang baik buat saya. Itu semua nggak akan bisa terjadi kalau bukan karena campur tangan Tuhan. Itu semua nggak bisa terjadi kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena saya pintar, bukan karena saya bagus kerjanya, bukan. Ini pekerjaan ini adalah bidang yang baru sama sekali buat saya. Setiap hari saya mau kerja, saya bilang ke Tuhan, saya tumpang tangan ke kepala saya, bilang Tuhan yang mampukan aku. Aku anak yang paling sayang Tuhan. Aku penuh kasih karunia Tuhan. Tuhan yang sanggupkan aku, Tuhan yang mampukan aku. Aku nggak bisa kerjain semuanya sendiri. Dan Tuhan kasih itu semua. Saya masih merasa amazing dengan kasih karunia Tuhan. Saya selalu dengar pesan dari Pastor Ivan untuk selalu rest, untuk selalu mengandalkan Tuhan, jangan pernah menghakimi diri sendiri,
bukan karena kekuatan kita, bukan karena apa yang kita buat, tapi karena Tuhan yang sayang sama kita, karena kasih karunia Tuhan. Jadi setelah semua yang saya alami dan berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan itu membuat saya benar-benar sadar bahwa saya adalah anak yang paling disayang sama Tuhan, dan saya hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan itu diberikan ke saya bukan karena apa yang saya buat. Dan saya bisa mengatakan bahwa saya salah satu living proof dari bukti kasih karunia Tuhan yang luar biasa.